Selamat datang untuk seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang di Aula Maria Ratu Damai Universitas Katolik Pelita Bulan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini pada hari ini untuk merayakan HUT Prodi yang ke-7. Acara ini merupakan momentum paling penting bagi kita untuk merefleksikan perjalanan Prodi selama 7 tahun terakhir dan menatap masa depan dengan lebih cerah. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Keagamaan Katolik Romo Dr. Mikael Sene MPD, yang kami hormati para dosen pendidikan keagamaan Katolik dan juri sekalian, serta seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Saya atas nama Desiderius Rinaliana. Saya atas nama Petra Aryawan. Kami akan memandu rangkaian acara hari ini sampai selesai dengan penuh inspirasi, kompetisi, dan kebersamaan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Doa. Pak Heri dan teman-teman mahasiswa, sebelum kita memulai akan kegiatan kita, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami naikkan doa ini kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perayaan ini kami mengundang Kaprodi Pendidikan Keagamaan Katolik Romo Mikael Sene untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus pemotongan tumpeng sebagai simbol syukur dan harapan baru untuk prodi tercinta. Kepada Romo kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati para dosen, Bapak Petrus, Pak Paul, Pak He, dan Ibu Yuli, dosen dari PPI yang sudah berkenan bersedia membantu kita, para mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Katolik, panitia lomba untuk memaknai ulang tahun program studi pendidikan keagamaan Katolik yang ke-7 yang sama saya kasih dan saya banggakan. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya kita diperkenankan untuk memulai lomba hari ini untuk memaknai ulang tahun prodi yang ke-7 yang sudah lewat, yaitu pada tanggal 28 Agustus kemarin. Dan lomba ini dibuat kita menyesuaikan dengan kesibukan di kampus sehingga tidak tepat lagi pada hari H. Dan yang terakhir, atas pertolongan doa kita semua dan doa Bunda Maria selalu menolong, kita membuka kegiatan lomba untuk memaknai HUT ke-7 Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Katolik Pelita Bulan dengan resmi. Dipanggil para pengurus dan juga perwakilan dari Kompak
untuk maju ke depan. Kami perwakilan dari pengurus Kompak mengucapkan selamat ulang tahun untuk program studi pendidikan keagamaan Katolik yang ke-7. Semoga program pendidikan keagamaan Katolik selalu menjadi prodi yang terbaik yang bisa menghasilkan lulusan yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Semoga pendidikan keagamaan Katolik menjadi wadah bagi kami mahasiswa-mahasiswa untuk mencari dan menemukan jati diri sebagai orang yang beriman. Meriahkan hari ulang tahun program studi pendidikan keagamaan Katolik, kami mohon kesediaan kepada Romo untuk memotong tumpeng sebagai tanda kebahagiaan kami semua mahasiswa-mahasiswi pendidikan keagamaan Katolik. Sebelum potong, ini saya tanya, ini buat di mana? Ternyata ini di asrama Turis. Ya, ini hasil karya sendiri dari cita rasa, perasaan sendiri, apapun bentuknya pasti baik. Masakan di luar itu boleh enak, tetapi nilai rasanya kurang menurut Opa. Kalau masakan sendiri itu biar kurang, dan kalau dibumbu dengan rasa cinta, rasa kasih, itu pasti lebih nikmat kalau dinikmati. Betul dong, ibu-ibu? Baik, terima kasih untuk perjuangan ini yang didesain sendiri oleh mahasiswa, sehingga ini jadi kejutan juga buat saya dan mungkin para dosen. Baik, tumpeng ini akan dipotong sebagai tanda resmi dimulai lomba-lomba kita hari ini. Satu, dua, tiga. Terhadap senior yang sudah mendedikasikan diri untuk karya pewartaan misi di Uskupan Metebula, yaitu kami undang dengan hormat Bapak Paul untuk tampil ke depan. Yang oleh anak-anak dipanggil Opa. Ya, terima kasih di penghargaan untuk senior. Sudah selesai memotong tumpeng kebahagiaan, maka selanjutnya kita akan masuk ke acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Ya, betul sekali. Kita akan lanjut ke acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu lomba. Siapkan semangat karena kita akan menyaksikan adu cerdas, adu kreatif, dan adu semangat antara kelompok. Sebelum lomba dimulai, saya akan membacakan urutan perlombaan pada hari ini.
Pertama, lomba pidato. Kedua, lomba fashion show. Ketiga, lomba vokal solo. Keempat, musikalisasi puisi. Kelima, MC ganda. Sedangkan lomba yang akan diadakan di kapela itu ada lomba lektor, lomba mazmur, dan lomba khotbah. Lomba yang akan diadakan besok itu dimulai dari jam 1, yaitu tarian tradisional, tarian kreasi, dan vokal grup. Kami persilakan para dewan juri untuk mengambil tempat yang telah kami sediakan. Penampilan pertama itu dari kelompok 9, penampilan kedua dari kelompok 6, penampilan ketiga dari kelompok 4, penampilan keempat dari kelompok 2, penampilan kelima dari kelompok 10, penampilan keenam dari kelompok 3, penampilan ketujuh dari kelompok 7, penampilan ke-8 dari kelompok 8, penampilan ke-9 dari kelompok 5, dan penampilan ke-10 dari kelompok 9. Oke, terima kasih Putra. Sekarang kita tes semangat dulu dari kelompok mana yang sudah kami dan semangat. Selamat pagi dan sore untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Dr. Romo Mikael Sene, MPD. Yang saya hormati para dosen, yang saya hormati para dewan juri, dan yang saya cintai dan banggakan teman-teman sekalian, singkatnya hadirin yang berbahagia. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perkenanannya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan selamat. Pada kesempatan ini, saya Alfonsa Maria Delekori akan menyampaikan pidato dengan judul Menjadi Generasi yang Cerdas tapi Tetap Mengedepankan Hati Nurani. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era yang penuh dengan perubahan. Dunia bergerak begitu cepat, teknologi berkembang, informasi mengalir deras, dan persaingan semakin ketat. Dalam era modern ini, kecerdasan menjadi kunci keberhasilan. Apakah menjadi cerdas saja cukup untuk menjadi manusia yang utuh? Apakah dunia hari ini hanya butuh orang-orang pintar dan bukan orang-orang peduli? Kecerdasan berarti memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tantangan. Orang yang pintar tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu mengaplikasi pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengutip seorang filsuf besar, Albert Einstein, yang pernah berkata, jangan berusaha menjadi manusia yang sukses, tapi jadilah manusia yang bernilai. Einstein adalah seorang ilmuwan jenius, namun ia juga seorang pemanis sejati. Dalam banyak tulisannya, ia menekankan bahwa ilmu pengetahuan tidak akan berarti jika tidak didampingi dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Ia percaya bahwa kecerdasan tanpa nurani hanya akan melahirkan kehancuran. Teknologi berkembang pesat, tapi manusia semakin terasing. Komunikasi menjadi instan, tapi empati makin lambat. Kita bisa menjelajah keluar angkasa, tapi belum bisa memahami tetangga sebelah rumah. Krisis bukan karena kurangnya ilmu,
masih kurangnya hati dan kepedulian. Hadirin yang saya hormati, lihatlah konflik yang terjadi di sekeliling kita. Pembunuhan, perkelahian, kemiskinan yang merajalela, dan masih banyak lagi. Semua ini bukan semata karena kurangnya kecerdasan. Justru banyak yang dilakukan oleh orang-orang cerdas yang kehilangan sisi kemanusiaan. Kita butuh lebih dari sekedar otak yang cerdas. Kita butuh hati yang peduli. Kita butuh rasa yang selalu jernih. Apa gunanya seorang pemimpin yang pandai bicara jika lidahnya menyakiti rakyat? Apa artinya seorang sarjana jika ilmu yang digunakan untuk memperdaya bukan untuk memberdayakan? Menjadi cerdas dan berhati nurani, dua hal yang harus dijalankan bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, saatnya kita merubah cara berpikir untuk tidak hanya cerdas tetapi juga berhati nurani, untuk menciptakan generasi yang tidak hanya unggul dalam berpikir tapi juga kuat dalam merasakan dan bertindak dengan etika. Cerdas saja tidak cukup, karena mesin juga bisa cerdas, tapi hanya manusia yang bisa menggunakan, merasakan, dan mengasihi. Dalam lingkungan pendidikan, mari kita tanamkan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya saat nilai ujian sempurna, tapi saat di mana kita menunjukkan tangan kepada teman yang masih tertinggal. Dalam dunia kerja, mari kita dorong budaya profesional yang juga humanis, tempat kerja yang bukan hanya mengejar target tapi juga menghargai martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, setiap dari kita mempunyai pilihan. Apakah kita ingin dikenang sebagai orang yang hanya pintar atau orang yang beraktif? Apakah kita ingin sukses sendiri atau membawa orang lain untuk bertumbuh? Apakah kita ingin membangun dunia yang penuh persaingan atau dunia yang penuh kasih? Ingatlah bahwa keberhasilan sejati bukan soal berapa banyak yang kita tempuh, tetapi berapa banyak hidup yang kita sentuh. Hadirin yang saya hormati, mari kita buktikan bahwa kecerdasan tanpa kemanusiaan hanyalah kesombongan, dan kepedulian tanpa kemanusiaan hanyalah niat baik yang tidak bisa dapat diwujudkan. Dengan menggabungkan keduanya, kita akan mampu membawa perubahan positif, baik untuk diri sendiri, lingkungan maupun bangsa. Bayangkan, kita pintar tapi tidak peduli, mungkin kita akan sukses sendirian. Tetapi apabila kita pintar sekaligus peduli, maka kita akan tumbuh bersama, membangun bangsa dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak hanya butuh manusia yang bisa berpikir, tetapi manusia yang bisa mengasihi, memaafkan, dan memperjuangkan kebaikan bersama. Sebagai penutup, saya ingin kita semua pulang hari ini dengan satu pesan penting. Jadilah manusia yang tidak hanya cerdas di kepala, tapi juga hangat di hati. Karena dunia ini tidak akan berubah hanya oleh orang-orang pintar, tapi oleh orang-orang yang berani peduli. Demikianlah pidato yang dapat saya
Yang terhormat Kepala Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Dr. Mikael Sene, MPD. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Hendrikus Kota Jumat, S.Phil, M.Phil. Para dosen, Dewan Juri, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik. Singkatnya, hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas kasih dan penyelenggaraannya, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-7 Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik. Saya, Anastasia Yuyun Pandama, dengan ini akan membawakan pidato dengan tema Mahasiswa Katolik yang tumbuh dalam prinsip di era digital. Hadirin yang berbahagia, perayaan ulang tahun program studi ini bukanlah sekedar selebrasi angka. Ini adalah momentum yang sangat berharga, sebuah titik hening untuk kembali merenungkan perjalanan panjang prodi kita. Sejak awal pendiriannya hingga hari ini. 7 tahun
Di kepala saya menggunakan tiduhai atau sisir tradisional yang menyerupai mahkota. Tiduhai melambangkan keanggunan dan penghormatan terhadap perempuan. Melalui busana ini, saya ingin memperlihatkan keindahan, makna, serta kebanggaan budaya Sumba Timur. Sekian dan terima kasih. Pakaian adat dari Sumba Timur, yaitu tenun ikat kaliuda. Kain tenun ikat kaliuda ini adalah keberanian dan kerja keras. Terima kasih. Hormat kalian. Saya perwakilan dari kelompok 7. Busana yang saya gunakan ini adalah busana kain dari Sumba Timur. Arti dari kain ini mewarnai kecantikan dan anggun seorang perempuan Sumba. Terima kasih. Bulan Paso, saya perwakilan dari kelompok 1. Alasan saya memilih pakaian adat Jawa adalah sebagai identitas dan kebanggaan tersendiri saya sebagai orang Flores.
dengan sabar kau sirami, kau jaga, kau rawat hingga iman bertunas, perlahan tapi kuat. Akar kutanam dalam kasih-Mu yang murni, menembus dalam mencari sumber sejarah.
MC ganda, kepada semua dewan juri kami mohon untuk mengambil tempat di depan. Saya akan perkenalkan dewan juri kita, yaitu Pak Hendro, Pak Hen, dan Romo Miki. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada dewan juri terbaik kita. Saya akan membacakan urutan tampil. Yang pertama dari kelompok 9. Kami mohon kepada kelompok 9 untuk segera mempersiapkan diri. Penampilan kedua dari kelompok 6, penampilan ketiga dari kelompok 4, penampilan keempat dari kelompok 2, penampilan kelima dari kelompok 10, penampilan ke-6 dari kelompok 3, penampilan ke-7 dari kelompok 7, penampilan ke-8 dari kelompok 8, penampilan ke-9 dari kelompok 5, dan penampilan ke-10 dari kelompok 1. Ketua Panitia BKSN, terima kasih sudah hadir dalam acara perlombaan hari ini. Dan juga Bapak Dewan Juri yang siap untuk menilai perlombaan ini secara pasti dan adil. Terima kasih juga sudah menjadi penentu nasib bagi para peserta lomba. Dan yang paling spesial untuk semua peserta lomba, kalian semua adalah bintang hari ini. Siapkan hati, pikiran, dan mental juara kalian. Langsung saja kita masuk ke agenda pertama. Kita dengarkan dulu sambutan singkat penuh inspirasi dari pastor paroki kita, sekaligus yang siap membuka segala rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kepada Romo, waktu dan tempat kami persilakan. Siap-siap semuanya, inilah saat-saat yang kita nantikan bersama, yaitu mendengarkan hasil dan yang akan menjadi pemenang lomba Cerdas Cermat Kitab Suci dan Lomba Mazmur. Juara harapan jatuh kepada paroki Kristus Raja Waimura. Juara ketiga diraih oleh paroki Santo Fransiskus Savarius Golusapi. Juara kedua diraih oleh paroki Santo Dominikus de Guzman Carni. Dan juara pertama diraih oleh paroki Santo Arnoldus Jansen Tampolaka. Nah, teman-teman semua, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Lomba Bulan Kitab Suci Nasional hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan jangan berkecil hati bagi peserta lainnya yang belum menang. Karena kalian semua sudah menjadi pemenang sejati di mata Tuhan. Semangat Bulan Kitab Suci Nasional itu tentang terus membaca, merenungkan, dan mewujudkan firman Tuhan dalam hidup. Saya atas nama Kristoforus Marjana Sama Dan saya atas nama Melania Andre Hidunga, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya yang luar biasa. Mohon maaf jika ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Sebelum itu, kami berdua akan menutup segala rangkaian acara perlombaan ini dengan sebuah pantun, dan jangan lupa untuk menjawab catat. Acara ditutup doa kita panjatkan. Terima kasih kepada semua hadirin. Semoga kita semua diberkati. Selamat pagi dan salve untuk kita semua. Selamat datang di Aula Maria Ratu Damai.
Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Katolik Wetabula, Bapak Dr. Wilhelmus Syapegi, SPT, MPhil, MA. Yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Katolik Wetabula, Romo Marcel Pinggel Munde, PR. Yang terhormat para Wakil Rektor Universitas Katolik Wetabula, dan yang sama saya hormati para dosen berserta jajarannya dan para hadirin semuanya. Saya atas nama Marlin Cedeki dan saya Alfrianti Notibaba, kami yang akan menemani kalian dalam acara ulang tahun kampus tercinta kita. Selamat datang hadirin yang kami hormati dalam acara ulang tahun kampus Universitas Katolik Wetabula yang ketiga. Wah, tak terasa 3 tahun kampus tercinta berdiri dan terus berkembang menjadi wadah pendidikan yang melahirkan generasi hebat dan berprestasi hingga pada saat ini. Betul sekali. Hari ini kita berkumpul bukan hanya merayakan usia kampus, tetapi juga untuk mengenang perjalanan panjang penuh perjuangan dan kebersamaan. Untuk mengawali acara pada hari yang sukacita ini, mari kita memulai acara kita dengan doa bersama agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Doa. Saya atas nama Marlin Cedeki dan saya Alfrianti Notibaba, dengan hati gembira kami tutup acara ulang tahun kampus Universitas Katolik Wetabula yang ke-3 tahun. Semoga kita semua dapat terus menjadi bagian dari keluarga besar kampus Universitas Katolik Wetabula yang solid dan berprestasi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk kampus Universitas Katolik Wetabula. Majulah dan menjadi kebanggaan kita semua. Sekian dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Dan salam semangat untuk seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat bertemu kembali di Aula Maria Ratu Damai Universitas Katolik Wetabula. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul kembali lagi di aula ini dengan sehat walafiat. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Romo Dr. Mikael Sene MPD, selamat bertemu kembali. Yang kami hormati para dewan juri sekalian serta seluruh dosen, dan yang paling kami kasih dan kami cintai seluruh mahasiswa-mahasiswi Lomba Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Saya atas nama Densirius Rina Liama. Saya atas nama Petra Aryawa. Kami akan memandu rangkaian acara hari ini sampai selesai dengan penuh inspirasi, kompetisi, dan kebersamaan. Untuk itu, sebelum memulai seluruh kegiatan kita, kami mengundang suster untuk mengantarkan di dalam doa. Dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan kami rahmat kesehatan serta rahmat kegembiraan, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mengadakan lomba HUT Prodi. Semoga Engkau senantiasa mendampingi, menjaga kami selama lomba ini, dan juga berkati
kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Lindungilah mereka ya Tuhan, agar mereka sampai di tempat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum mulai kami akan memanggil atau mengabsen ya perwakilan dari setiap kelompok. Dari kelompok 1 hadir semua. Dari kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami dari kelompok 4. Jadi kami dari kelompok 4 membawakan tarian yang berasal dari Sumba. Arti dari tarian itu adalah tarian makan siripinang. Jadi tarian makan siripinang ini memiliki simbol utama, yaitu sebagai simbol penghormatan, lalu simbol keakraban antara individu dengan kelompok. Lalu melalui siripinang yang melambangkan rasa hormat dan tulus kepada tamu, itu adalah bagian dari suku Sumba. Jadi tarian ini menunjukkan penghormatan kepada tamu, baik itu yang berasal dari suku Sumba maupun dari suku lain, serta juga tamu yang berasal dari luar. Menyampaikan sinopsis dari tarian tradisional Kabukang Umburatunggai yang akan ditampilkan oleh kelompok 10. Tarian Kabukang Sumba Tengah. Penamaan tarian Kabukang berasal dari bunyi gong yang dipukul dengan menghasilkan suara kabukang dan diiringi bunyi tambur sebagai penentu gerakan tarian. Makna tarian Kabukang terlihat dalam gerakan tarian yang selalu berjumlah 3 gerakan, 3 tahap gerakan, yaitu tahap pertama yang bernama Heru Kaunga yang berarti gerakan penyesuaian, yaitu menceritakan awal dari kehidupan manusia dalam konteks berumah tangga.
di mana seorang laki-laki atau perempuan memperhatikan cara hidup berumah tangga. Praktisi pastoral dan guru agama. Mari kita saksikan tarian kabokang dari Ungu Ratunggali, Sumba Tengah. Flores dunia pasti ada orang Flores ini tuh tertarik sudah orang-orang Sumba, Sumba.
Mari